Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada Kolak kajian online KUA Singaparna di hari yang ke-7 di bulan Ramadan. Semoga pada hari ini kita semua senantiasa berkahi, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tentunya dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Sehingga kita masuk dalam kategori puasa khusus bil khusus. Kita berusaha untuk mencapai ke derajat itu. Jangan sampai kita puasa ini hanya mendapatkan haus dan dahaganya saja. Semoga dengan rahmat Allah SWT kita diberikan kemampuan untuk mencapai derajat puasa yang terbaik, yaitu puasa khusus bil khusus. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir di ruangan ini bersama kami. Sebelah kiri saya, beliau adalah penghulu Kecamatan Singaparna, Pak Arif Rahmat, dan di sebelah kanan saya beliau adalah salah satu penyuluh di Kecamatan Singaparna, Kiai Dadan Hasbullah, dan saya sendiri yang saudara. Untuk mengawali kegiatan ini, kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk Pak Penghulu untuk membacakan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Terima kasih pada Bapak Penghulu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di surah Al-Baqarah dari ayat 38 sampai ayat 48. Semoga apa yang dibacakan tadi, termasuk kita yang mendengarkan, mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari Al-Quran dan barokah dan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Amin. Selanjutnya keiradan kita biasa untuk membahas tentang ilmu tajwid dalam ayat ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna. Nah, sebelumnya ada hukum lam fi'il ya. Wa zironna lama fi'lin mutlaqo fi nahwi qulna am wa qulna wa taqo. Nah, qulna. Jadi lam itu ada alif lam isim atau alif lam ma'rifat, ada juga alif lam fi'il. Nah, kalau alif lam ma'rifat al yang di awal itu hukumnya ada dua, alif lam komar, alif lam syamsiah. Nah, kalau lam fi'il maksudnya kata dasar, nah itu mutlak harus izhar, seperti qulna. Kalau lam menghadapi nun, kalau dalam alif lam fi'il idgham, tidak al naru tapi an naru. Tapi kalau di sini karena lam fi'il tidak kunna tapi qulna, jelas lamnya izhar qulna. Itu di antaranya. Qulna bitu matubi. Sebelumnya juga ada dalam bentuk tajwid cara memberi baris hamzah wasal. Ya, seperti kalau digabung hamzah wasal itu kan apabila disambung hilang qulna gitu. Tapi kalau dijadikan ibtida, nah itu barisnya ada dua, ada yang doma, ada yang kasroh. Ya. Kalau setelah harap sukunnya doma, kalau sebelumnya kalau setelah harap sukunnya fathah atau kasroh dibacanya hamzah wasalnya kasroh. Kayak di sini kalau mulai dari ihbitu bacanya ihbitu. Karena setelah huruf sukun ha ada huruf kasroh, ihbitu. Banyak yang kasroh. Ya, kasroh. Berbeda dengan ya ayuhan nasu budu. Nah, ya ayuhan nasu budu. Kalau mulai jadi budu karena banyak domah. Nah, gitu.
Nah itu mungkin. Kalau ini mah ihbitu ya. Kalau ini ihbitu. Kalau- Ihbitu ya kalau mau mulai dari kalimat itu. Ihbitu minha. Nah itu. Qulna bitu min Atau minha. Izhar. min idhar Izhar. minha Sama Matobi'i. matobi'i. jami Jami. Matobi'i. jami'an. Kalau a Jadi mad iwad artinya mengganti nun mati kepada alif. kalau jami'an Nah, jadi apa? kalau diwasolkan ain tanwin menghadapi fa, Berarti ifana usap jadi kalau jami'a jadi mad iwad, ya. kalau jami'an jadi Ifa usap kalau Usap. lebih spesifiknya. Ifa juga cukup Ada tanda baca itu ya. silih. Singkatan dari wasol aula. Jadi lebih baik wasol. lebih baik Baik. jami'an. Nah itu. Lebih baik. Jami'an fa'im Nah itu bun gunnah asliyah fa'im ma matobi'i. ya'tiyan Gunnah Nah. asliyah. ya'tiyannakum ta'in mim menghadapi mim Idgham mislen atau disebut juga idgham sogir. Pasani idghamun bimis lihata pasami idghaman sogiro ya fatah. Kalau menurut nanti pada apa idgham sogir disebutnya. dan sogir Ya, ada idgham kabir juga. ya'tiyannakum min Gunnah gunah asliyah. asli Iya. minni Ya. Tobi'i hudang ifa ausab faman tabi ifana ifa ifa akrob ya. Jadi Jangan tidak terlalu lama berarti ya. bukan yang lama. Faman Dekat ke oh, tak dekat. faman Huruf bahkan selanjutnya. bahkan ada yang mengatakan sebagian guru kalau ifa itu harus nempel paman jadi lidahnya udah nempel di tak Faman sebagian tabi tapi saya tidak ikut yang nempel cuma dekat sapokokeun ngucapkeun tak paman tak gitu. faman tabi'a huda Tobi'i ya fala Tobi'i khaw lin ya mad lin hukum huruf lin ya. ya huruf lin saya lebih ada yang nyebut madlin tapi saya lebih suka Huruf lin lin. aja sebab tidak ada madnya khaw pun Khaufun izhar idhar alaihim alaihim sama lin. izhar lin dulu alaihim mimati mana wau izhar bahkan izharnya umi kalau dulu disebutnya izhar pisan kalau di saya sebab huruf itu ada 20 genep nah tapi kalau waw sama fa lebih digaris bawahi sebab mahrumnya sama dengan mim kalau terlalu kurang hati-hati kadang-kadang jadi idgham alaihi wa agak kurang wahdar lada wawin wa fa antakhtafi li qurbiha walittihadi fa'rifi kudu sieun pisan maneh ngaidghamkeun tegas kudu pisan maneh ngaidharkeun anak mim yang harupan pak jeung waw gitu ya alaihim wala matobi wala hum mimati menghadapi ya ya idhar idhar sama wala hum yahzanun mad arid li sukun kalau waqaf ya cukup ya satu ayat cukup karena pada prinsipnya hukum-hukum ini harus
sudah banyak yang terbahas. Alhamdulillah, berarti kalau sudah cukup, mohon izin untuk undur diri dulu terlebih dahulu. Oh, silakan Pelayanan. Pak Pengurus, karena ada pelayanan lain, silakan untuk bisa melanjutkan aktivitasnya saat ini. Pak Kiadan, kita masuk ke Hanca Hanca Carita Nuka Tunda. Nah, eta carita we mah. Nah, Bukan menafsirkan ngobrol we. masuk ke Hanca Carita Nuka Tunda, yaitu kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah ayat kedua ya. Yang ketiga ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sambungan dulu. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa maknanya Bismillah itu kan dengan menyebut nama Allah, maknanya itu zat yang patut disembah. Jadi ketika kita mengawali Bismillah, artinya kita mau beribadah kepada Allah, baik mahdoh ataupun goer mahdoh. Mengapa kita harus ibadah kepada Allah? Nah, karena Allah telah memberi nikmat. Nah, salah satu buktinya yaitu di ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabbil alamina, yang mengurus kemangeran, yang mengurus menciptakan alam ini, ya termasuk kita. Kita pun harus merasakan bahwa kita itu diurus oleh Allah, ya. Semua manusia, ya. Hanya saja kadang-kadang kita tidak merasa diurus oleh Allah. Misalkan kita bisa melihat, diberi mata, juga diberi airnya. Mata Allah yang menciptakan, kemudian yang menjaganya juga ada air mata. Itu tak terasa. Airnya Allah yang meramu, karena air yang di mata bukan air biasa. Kalau nggak percaya, silahkan air biasa diteteskan ke mata. Masih pedih, berarti bukan air biasa, air ramuan. Allah kan yang meramunya. Kemudian air pun kan diatur, tidak lober kecuali nangis. Tapi tidak juga kekeringan. Berarti kan ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu Rabbil alamin ini. Ya, kalau kita makan di rumah harus ada, biar nggak kesehatan air, harus pakai pelampung ya. Nah, ini udah otomatis dari Allah gitu. Belum lagi kita punya darah. Sampai sekarang rasanya belum ada pabrik darah. Hanya Allah yang menciptakan. Dari mulai kekentalannya Allah di atas, kentalnya di bawah minyak bumi. Tapi encernya juga tidak seperti air. Sebab kalau encer seperti air, akan keluar darah dari pori-pori seperti keringat. Kalau kentalnya seperti minyak bumi, pasti tidak akan, mungkin akan macet di pembuluh darah. Nah, itu kan kekentalannya kita tidak ikut ngatur. Bahkan semua manusia tidak ikut ngatur. Apalagi kandungannya itu kan harus bagus ya. Ada yang banyak gulanya dan sebagainya. Itu contoh. Makanya untuk merasa kita diurus oleh Allah, wa fi anfusikum afala tubsir, lihatlah diri sendiri. Apakah tidak melihat kamu diri sendiri? Makanya kata tadi, manusia itu posisinya dari la haula wala quwata illa billah, tidak ada apa-apa. Nah, dan masih banyak lagi, mungkin kalau menyebut nikmat Allah ya agak bukan selesai. Nah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini ada dua kalimat, pertama Ar-Rahman, kedua Ar-Rahim. Kata dasar itu
kan kalau dalam ilmu sorof ada dari masdar, ulama basroh, ulama kufah dari fi'il madi. Kata dasarnya sama. Kalau masdar ya rohmah, ya rohmah. Kalau fi'il madi ya rohimah. Cuman kesananya lafadz Rahman lebih banyak daripada Ar-Rahim. Kalau Rahman itu hurufnya 5, ro, ha, mim, alif kan panjang ya, ma, nah ini. Kalau Ar-Rahim 4, nah itu kata ulama tafsir menunjukkan makna yang lebih. Ya, nah, kemarin sedikit udah dibahas di Bismillahirrahmanirrahim, nah, review. Jadi makanya kita suka nyebutnya Ar-Rahmani nupari numat ageng. Nah, gitu. Di dunia sareng di akhirat. Sebab rahmate ada dua kan, ada di dunia ada di akhirat. Di dunia diturunkannya hanya 1. Tapi kalau di akhirat 99. Tapi walaupun 1 suka disebut nikmat yang besar. Nah, sebab yang mengambil nikmat tersebut banyak, semua makhluk. Hewan punya rahmah, ya, punya kasih sayang. Orang Sunda mah segala galak maung gaya nunghakan anakna. Nah, karena ada rahmah. Yang 1 itu, nah, gitu. Cuman hanya 1%. Nah, 600 makhluk yang ada di air, 400 makhluk yang ada di darat, semuanya berebut dalam satu rahmat tersebut. Gitu. Makanya di dunia mah tidak akan kenyang di dunia itu. Sebab hanya 1%. Kalau kita terus mengejar keinginan, maka kita akan makin banyak kekurangannya. Ya. Misalkan sebelum punya motor, ingin punya motor, itu butuhnya, taruhlah kalau belum punya makan begini, ya saya mah yang penting bisa maju, ya mungkin cukup jutaan. Tapi setelah membeli motor nggak cukup, mungkin ingin ganti yang baru, butuh puluhan juta. Ketika kehujanan, lihat orang pakai mobil, pingin mobil. Dari motor ke mobil, pinginnya bukan puluhan juta lagi, ratusan juta. Perasaan sebelum punya mobil, rasanya kalau sudah punya mobil gak bakalan mau apa-apa lagi sebelum punya mobil. Tapi ketika punya mobil, pingin ganti mobilnya atau pingin tambah mobilnya. Kalau pingin ganti mobil, pingin tambah mobil, itu urusannya bukan puluhan juta kurangnya, tapi ratusan juta. Kalau tidak bisa bersyukur, terus begitu di dunia mah. Alhaakumut takasur hatta zur. Nanti setelah mati baru sadar. Makanya kudu harus tidak boleh melihat ke atas urusan dunia. Bukan tidak boleh punya motor, bukan punya mobil. Silahkan mungkin ya. Kalau mampu, keduanya kalau memang butuh. Terus jangan lupa syukuri nikmat yang ada. Syukuri nikmat. Jangan melihat patok. Saya sepakat dengan salah satu guru. Agar kita bersyukur, jangan melihat nikmat orang lain. Nah, kalau selalu menikmat orang lain, ya karena rahmatnya 1 terus, kurang. Ya, insya Allah, inilah rezeki saya, termasuk keluarga biar tidak pusing mah, inilah isi saya. Kalau melihat isi orang lain, kan ada istilah, tetangga. Pinginnya bikin ganti casing. Ganti mertua, tambah mertua. Inilah isi saya, inilah orang tua saya, inilah. Pokoknya jangan melihat rahmat orang, tapi nikmati nikmat yang ada, milik yang ada. Sebab kalau tidak begitu, cuma 1. Kalau ingin sempurna, ya nanti di akhirat. Nah, Ya emang satu hal tersulit dalam kehidupan itu adalah bagaimana kita mampu melihat diri kita sendiri. yeah. Kita sering dipintarkan untuk melihat dan menilai orang lain. Betul. Nah, sehingga ketika itu mendominasi akal dan pikiran kita, ya saya seperti tadi, kita senantiasa mengeluh. Ya gitulah, kita senantiasa orang lain tuh yang melihatnya.
lebih baik weh. Pada orang Sunda mah kan baru meren. Kalau orangnya kan begini, kalau seperti itu meren kan meren mah belum pasti, tapi sudah menggoda di pikiran. Sepertinya kalau ganti istri akan bahagia gitu ya. Kalau punya rezeki seperti dia akan bahagia. Nah, kan karek meureum. Nah, Ya, emang orang tua juga suka bilang gini. Jadi rumah selih sangka, Cak. Itulah. Jadinya. Jadi rumah selih sangka. Duh lah orang jadi pegawai meureun, Meureun, duh lah orang jadi pengusaha meureun, meureun, duh lah orang boga pamajikan 2 meureun. meureun. Duh, pun HP-na kaos batur meureun jeung meureun we. Nah, tidak akan selesai mungkin ya. Hatta zurtumul, intihanya itu hatta zurtumul maqabir. Can mawat mah terus matak. Nah, disambungkan dengan ini kan ar-Rahman itu sifat dari Allah. Kita itu mesti bersyukur kepada Allah Robbil Alamin. Ya, Allah yang ngurus kita, Ar-Rahmani. Nah, Allah mengurus alam ini disertai dengan rahmatnya. Ya, walaupun mungkin terkadang ya kalau kurang bersyukur, kadang-kadang kita itu merasa dianaktirikan oleh Allah. Ari batur mah cenah, ari ka abdi kieu gitu. Padahal Allah itu mengurus kita itu dengan kasih sayangnya. Buat orang lain punya nikmat yang banyak, itulah rizki yang terbaik bagi orang lain, bukan buat kita. Kita punya rizki sedikit, itulah rizki yang terbaik buat kita. Yang segitu mungkin yang terbaik bagi kita. Sebab begini, bertambah banyak tidak sama dengan cukup, tidak sama dengan bahagia. Ada, tidak ya, sebagian ya. Catatan. Kadang-kadang orang begini, ketika miliknya sedikit, dia itu keluarganya diistili herang mata, bahagia, nggak ada masalah-masalah. Tapi ketika oleh Allah ditambah miliknya, nanti keluarganya malah tidak harmonis. Ya, entah mungkin suaminya terlalu sayang kepada orang lain, mungkin bisa jadi, atau dan banyak faktor. Dan kadang-kadang ketika penghasilan sedikit tidak punya hutang, malah ketika bertambah penghasilan boga hutang. Tadi nama tara boga hutang. Nah, sudah punya penghasilan malah suka banyak hutang. Nah, makanya saya punya patokan begitu. Banyak tidak sama dengan menyenangkan, bertambah banyak tidak sama dengan mencukupkan. Terkadang ditambah nikmat oleh Allah malah bikin susah, malah bikin capek, malah tidak cukup. Nah, tapi sebagian. Emang sulit lah untuk mengelola hati kita. Ya mungkin ada, kalau nggak salah ada ayat Al-Quran ya. Ini untuk apa, meluruskan, karena kadang kita sering terjebak oleh prasangka, prasangka suudon pada Tuhan. Nah, sudah tidak boleh. Suudon kepada Allah. Padahal kan dalam Al-Quran sendiri tidak semua yang dianggap baik menurut manusia, baik menurut Allah. Iya. Dan gitu. Iya. Asan takrahu syai'au bahwa khairul lakum. Oh iya itu. Itu kan wa asan tuhibbu syai'a wa syarrul lakum. Dan tidak semua yang dianggap jelek oleh kita jelek menurut Allah. Karena kita sering terjebak oleh perasaan itu. Ya termasuk ketika kita terjebak oleh perasaan kita, lebih mudah melihat orang lain. Sehingga seolah-olah ketika pikiran kita melihat orang lain itu senang dengan hal seperti itu, seolah-olah kita pun kalau begitu, seolah-olah kita seperti itu, Allah dan dolim ke orang gitu. Iya. Seolah kan seperti itu. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi itu emang sulit lah untuk mengenal bahwa tidak semua yang dianggap baik oleh kita baik menurut Tuhan.
dan tidak semua yang dianggap buruk oleh kita baik buruk menurut Tuhan. Karena setiap saya yakin ada salah satu buku karangan siapa Tuhan tidak akan mendolimi umatnya. Iya, Tuhan tidak akan mendolimi umat. betul. Karena dari setiap peristiwa yang terjadi pada makhluk itu pasti ada hikmah di Iya, belakang. iya, iya. Kadang kita yang sulit itu adalah bagaimana memahami hikmah itu. Gitu. Bagaimana memahami hikmah itu. Acak hikmah mah. Yu'til hikmata mayyasha. Allah berikan yang kepada yang dikendakinya. Nanti mungkin ada di akhir itu, ada di sambungan. Orang yang diberi hikmah itu luar biasa. Paman utiyal hikmata faqad utiya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Orang yang diberi hikmah itu sungguh diberi kebaikan yang banyak. Nah, jadi bisa hidupnya senang weh. Kalau dibuka oleh hikmah, mata minta kepada Allah. Gitu. Nah itu mungkin. Nah kalau Ar-Rahimi nikmatnya hanya di akhir. Kalau di atas dikatakan nikmat akhirat, disebut nikmat kecil karena yang menggapai rahmat tersebut hanya makhluk kecil, hanya manusia dan jin, itu pun yang mukmin. Tuh. Manusia pun sudah minoritas daripada makhluk yang lain, ya. Nah, dari manusia itu pun yang muslim minoritas lagi, makanya disebut nikmat kecil. Tapi ada juga saya mau manai begini, kalau Ar-Rahman itu nikmatnya di dunia disebutnya besar karena global, tidak sampai detail. Tapi kalau Ar-Rahim itu nikmatnya sampai hal terkecil. Misalkan kita enak makan, tapi kan sudah enak makan biasanya suka gak enak badan atau gak enak pesak mungkin. Kadang-kadang kita tuh mau senang itu harus capek dulu, pengen dawakan perlu naik lah. Pokoknya ya, jadi hanya global nikmatnya. Beda kan di akhirat. Di rahmat akhirat mah kita melihat burung, alangkah enaknya burung itu langsung ada. Enak kayaknya itu burung kalau dibakar, bakarnya sudah ada. Kemudian gak bakalan ada efek madorot. Nah, kalau kita makan enak masuk, kadang-kadang keluar gak enak. Tapi kalau udah itu makan keringat juga jadi harum. Nah itulah. Nah, kemudian Ar-Rahim juga ada juga Ar-Rahim itu rahmah tu daimah. Jadi nyahnya Allah itu terus menerus, tidak akan naik turun terus menerus. Nah, makanya pantas alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sebab rahmat Allah itu terus menerus. Hanya kita saja terbuka rasa aduh. Jadi mungkin segala aspek terkait dengan nikmat itu adalah merupakan Rahman Rahimnya Allah SWT. Cuman yang menjadi berat bagi kita itu adalah bagaimana menyadari bahwa Rahman Rahimnya atau Allah itu adalah berbentuk nikmat. Nah, sehingga kadang kita sering lupa. Rupanya lupa untuk menyadari bahwa ya itu adalah pemberian Tuhan Terbaik. yang terbaik. Sehingga dalam ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Iya, terkait sangat. Dan yang sebelumnya. Kenapa kok lain syakartum la azidanakum? Iya. Oh, karena syukur itu sulit lah. Betul loh. Iya. Syukur itu sulit loh. Iya. Memang kalau sepintas ketika kita mendapatkan nikmat, pasti nikmat itu kebahagiaan. Kalau secara bahasa, cukup kita mengungkapkan alhamdulillah saja. Kita alhamdulillah saja. Tapi kita sering lupa gitu. Itu malah kita sering terjebak oleh euforia. Euforia pengungkapan emosional kebahagiaan. Sehingga kita lupa kepada orang yang memberi kebahagiaan. Iya. Kadang alhamdulillah gue suka spontan aja, tapi lupa kepada Allahnya. Nah,
gitu. Nah, apalagi kalau menyambung dengan surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, ada begini, iza masal insanu da'a durun da'a robbahu muniban ilaihi summa iza khalahu nikmatan an'amaha nasiya makana yad'u ilaihi min qabl. Manusia itu apabila diberi kemadaratan, dia itu berdoa kepada Allah, kembali kepada ya Allah, ya Allah. Tapi tatkala diberi nikmat, nasiya makana, lupa apa yang dia itu dulunya berdoa. Jadi begini, dulunya meminta kepada Allah, tapi ketika diberi nikmat lupa ke Allah. Kadang-kadang begini yang jadi malah waja'alakum andada, menjadikan sekutu bagi Allah. Misalkan begini, dulu meminta rezeki kepada Allah, kemudian oleh Allah diberi taruhlah bos atau dunungan yang baik. Nah kadang-kadang yang jadi Tuhan malah dunungan. Kalau nanti pugu bentuk Allah memberi ijabah itu, yaitulah diberi dunungan, diberi majikan yang baik misalkan, atau yang membawa. Seharusnya yang paling utama kepada Allah, ya Allah telah memberi kebaikan kepada kita lewat orang ini gitu. Nah itu. Atau kita lagi gak punya duit, nah gitunya, pinjam dong 100, biar silaturahmi berjalan terus, gitu. Nah ketika kita diberi, kadang-kadang malah kita hati itu lebih cenderung kepada orang yang memberi itu. Kalau napoho, justru Allah teh memberikannya itu lewat orang. Seharusnya begini, ketika kita mendapat pertolongan dari seorang, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah memberi pertolongan kepada saya lewat orang ini. Orang ini hanya pelantara. Nah, gitu. Jadi itu persis seperti gini kayaknya. Seperti orang batuk pilek misalnya. Iya. Oh, iya. Lalu dia makan obat. Gitu kan. Jadi kebanyakan dari kita ketika ditanya, Mang, wa kamari kunaon cager batuk jeung pilek? Obat anu misalkan. Iya, iya. Jadi itu seperti itu. Jadi kan sebaiknya saya sembuh dari sakit batuk pilek itu Allah yang memberikan kesehatan melalui obat yang saya makan. Jangan lupa kepada Allahnya. Jadi makanya Nabi Ibrahim begini katanya kan, fa idza maritu fa huwa yashfi. Ya, apabila aku sakit, Allah yang memberikan. Tapi tetap kita harus menghormati juga syariat. Jadi melempar ke sakit ya, tanggung ya dari ngobrolnya ini. Masalah ini kan prinsip itu. Iya, enggak, maksudnya begini, ada cerita kan Nabi Musa. Nabi Musa itu sakit. Ada yang ngasih saran. Nabi Musa, nih kalau sakit ini obatnya. Enggak, saya mau sama Allah, berdoa saja. Nah, Allah nunyageurkeun nage. Nah, maka Nabi Musa itu tidak sakit-sakit. Musa itu kan punya akses kepada Allah ya, disebutnya kalimullah, yang bisa komunikasi dengan Allah. Ya Allah, mengapa? Gitu. Saya ini sakit terus. Nah, padahal Engkau yang menyehatkan, yang bersembuhan. Oleh Allah dikatakan ya kira-kira beginilah. Jadi harus menempuh syariat. Nah, kalau mau sehat, Allah beri kesembuhan itu lewat rumput itu. Akhirnya Nabi Musa makan rumput, obatlah kalau kita. Nah, setelah meminum obat, baru Nabi Musa sembuh. Nah, kemudian Nabi Musa sakit lagi. Nah, sekarang mah tidak minta kepada Allah, tapi langsung makan rumput, tidak sakit-sakit, tidak sembuh-sembuh. Nah, itu harus menyatukan antara syariat dan hakikat. Nah, itu gambaran dari peristiwa Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu karena kata Allah ini yang menyembuhkan lewat rumput, langsung ngambil rumput, tapi kok gak sakit-sakit, dalin jukut menyagerkan makami cek Allah tak gitu kira-kira kata bisa. Jadi kan itu kan emang setiap penyakit itu ada obat. Iya. Setiap waidamad itu bahwa yasfin. Iya. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya, tapi tidak setiap obat bisa menyembuhkan. Iya. betul. Itu kan? Iya. Sementara kebanyakan di antara kita
ketika kita sakit itu emang tertumpunya kepada obat itu. Obat. Jadi seolah-olah, bukan seolah, dia punten. Mempertuhankan. Nah, gitu. Itu kan jadi masalah. Itu kan jadi masalah. Jadi ketika kita menggunakan benda, obat itu kan benda. Iya benar. Terus meyakini bahwa benda itu bisa menyembuhkan. Menyembuhkan. Nah, apa bedanya kita dengan mempercayai benda yang lain bisa Punya memberikan kekuatan. memberikan Iya. manfaat dan malah kepada Atau pada dokternya jadi Tuhan. Tuh dokter itu saya macam gitu. ya kan perlu Oh iya. perlu pencerahan gitu. Iya. Perlu pemahaman betul bahwa emang syariat itu perlu. Wajib ditembus. Syariat itu wajib. Cuman syariat itu hanya sebagai pelantara. Sebetulnya perantara itu bisa menyampaikan kepada tujuan, juga tidak bisa menyampaikan kepada tujuan. Atau bisa juga lewat jalan lain. Bisa lewat lain. Tapi yang menyampaikan kepada tujuan itu adalah yang menciptakan syariat itu. Iya. Itulah yang makanya saya dulu pernah menjadi salah satu petugas Rohis. rohani di salah satu rumah sakit. Ada pasien yang bilang, Bapak, ya abi Gusti, nah aku tos kadieu tos segala obat dituang, tapi tidak kuat damang. Dia kan orientasinya kepada benda, orientasi kepada benda. Tapi ketika saya bilang, ketika ibu memakan obat, ibu minta disembuhkan nggak kepada sang pencipta yang menciptakan obat itu? Nah, ulang. Nah, kadang-kadang baru aja kita suka hanya seremoni ada Robbik Fili ya Allah Rizki kemana kayak nggak butuh Allah gitu. Jadi saya mencoba untuk dirubah pola pikir ibu sebelum ibu menggunakan syariat apapun itu, terlebih dahulu ibu ke atas dulu. Masuk ke atas itu minta dulu kepada sang pencipta, ke Allah heula ibu teh. Ibu teh ke Allah heula. Sehingga saat saya nggak mau obat, ibu kenak ya Allah, paparin ke abdi kesehatan, ku ngalakungan, ya lanong, bismillah, lop. Nah itu bisa dipastikan ibu akan sembuh. Kalau mintanya ke apalagi bismillahnya disertai dengan bismillah yang betul. Makan obat ini karena diperintah oleh Allah lewat Rasulnya. Fa inna likulli da'in dawa fatadaw. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadaw itu kan fil amar, kata perintah. Jadi, makanya ketika berobat niatnya melaksanakan perintah Rasul. Allah lewat Rasulnya. Kalaupun nggak sembuh, sudah dapat pahala karena melaksanakan, maka bismillah, luruskan bismillah. Nah itu mungkin. Namanya terkait ini ya. Mungkin nggak ada korelasinya nggak dengan kualitas keimanan? Bisa nggak? Bisa. Dengan memahami taruhlah ilmu akidah yang mungkin dengan sendirinya terus diingatkan, kan modalnya sudah ada di semua orang yang sudah ada. Kita hanya butuh pembukanya. Nah, makanya tidak boleh berhenti mengaji. Itu mungkin salah satu untuk menyuburkan keimanan dengan ilmu, dengan ilmu itu. Makin kita sering ilmu, baik sendiri ataupun privat ataupun pakai dengan guru, dengan sendirinya itu akan menumbuhkan. Nah, gitu. Jadi pada prinsipnya mungkin ikhtiarkan maksimal, maksimal ikhtiar maksimalkan. Tawakal yang menjadi patokan. Itu tugas kita kan melaksanakan gitu. Amal harus bekerja. Nah, ganti cing baik. Jadi luar biasa. Kalau tadi bicara terkait dengan apa itu, bagaimana Allah mengatur
mengatur segala hal yang ada dalam tubuh. Ya, itu sebagian kecil kan, masih banyak lagi. Kecil. Jadi bang, kadang ini kadang kita definisi nikmat itu sering terjebak oleh hal yang bersifat materi. Betul. Kadang seperti itu. Jadi yang bersifat nikmat sehat itu kadang diabaikan. Iya. Padahal kalau diuangkan tuh luar Wah, biasa. Masya Allah. Ini terkait. Saya memang baru menyadari karena ternyata darah itu kan suatu benda yang luar biasa. Iya. Berada di tengah-tengah, encer henteu, Iya. kental henteu. Iya. Lamun encer bakal keluar siga Keringat. itu, lamun kental berarti mau jalan tanah Macet. Akhirnya kan terkait dengan ini, ada yang disebut dengan lemak darah gitu kan, sehingga mempengaruhi kekentalan darah. Ketika orang sekarang tingkat lemak darahnya tinggi, otomatis kan kerja jantung itu jadi berat. Capek. Sehingga kan tiba-tiba orang itu bisa lebih pendek umurnya. Secara teori gitu. Iya, teori udah. Makanya ada terapi bagaimana supaya darah itu lebih encer. Mengencer. Berapa duit tuh Iya. kita beli obat untuk Iya. mengencerkan. Tidak hanya duit, terus kita juga dituntut untuk bisa konsisten untuk memakan obat itu setiap waktu yang Masya tertentu. Allah. Sementara kan kita hari ini kan happy aja kan, Iya, nggak bayar. nggak perlu bayar beli obat, nggak Nggak perlu makan obat setiap waktu yang ditentukan. Itu kan nilainya yang Oh, yang tahu tuh nikmat Allah hilatus. Nah, kalau dihitung mah gak bakalan kehitung ya. Kan gak mau ngitung weh. Masalahnya. Ya, kenapa dalam Al-Quran ada Allah berfirman, Fabi ayya ala rabbikum tukadziban. Iya betul. Sampai 27. Jadi kenapa ada pertanyaan itu berulang-ulang? Karena mungkin kita tidak sadar gitu kan? Betul kan? Dibacanya sering tapi Iya. lempeng weh. Kalau misalkan kita sadar, sepertinya sih ini tidak ada ayat ini sepertinya gitu. Dan tanda kutip ya, Iya. Karena kan sebagian umat manusia sering lupa daripada ingat, makanya Abi ayat ya Rabbi. Nikmat apa lagi ya? Masih kudus tangan. Saya belum sadar pun gitu kan, makanya ayat terus mah disacer. Iya, betul. Ditanya terus. Iya. Diingatkan. Ya Allah. Jadi kemarin kita bicara terkait dengan bagaimana kita bersyukur, misalnya dengan pujian itu ada beberapa jenis. Lalu sekarang masuk ke bahas tentang nikmat Allah terkait dengan Rahman Rahim. Sebagai closing statement, karena kita sudah 1 jam lebih, apakah disimpulkan? Ya. Mungkin kita harus percaya Allah itu memberi rahmat, memberi kasih sayangnya kepada kita, dan kita itu wajib merasakannya. Husnudzon lah, harus husnudzon kepada Allah. Terkadang kita merasa dizolim Allah, padahal Allah itu paling tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Mengapa kita merasa didolimi? Karena kita tidak tahu, tidak ada hikmah itu. Makanya teruslah kita bersuhud husnuzon kepada Allah, dan kita yakini bahwa itu sayang kepada kita. Hanya bentuk mengasihinya kan kepada anak juga. Ya kadang-kadang diberi uang, kadang-kadang mah dijewer. Tapi kan bukan marah. Kadang-kadang kita sayang kepada itu diberikan apa yang diminta, tapi kadang karena bentuk sayang itu malah yang diinginkan tidak diberi. Contoh anak 2 tahun minta pisau sampai nangis. Kalau kita sayang nggak mungkin dibikin pisau, diberikan pisau, karena bukan tidak sayang, justru sayang. Nanti waktunya. Ya mungkin seperti itu gambaran Allah memberi kasih sayang kepada kita. Kadang-kadang memberikan apa yang kita inginkan, tapi kadang-kadang juga ditahan dulu, bukan tidak diberikan, tapi ditahan dulu. Nanti waktunya mah diberi. Nah, gitu. Mungkin itu. Alhamdulillah, obrolan kita sudah sampai di penghujung
waktu, karena waktulah yang membatasi kita. Jadi dapat kita simpulkan bahwa apapun nikmat yang telah diterima oleh kita itu adalah bentuk rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apapun itu bentuknya. Karena tadi telah disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala akan lebih tahu apa yang sesuatu yang akan lebih bermanfaat bagi kita. Dan satu hal lagi yang harus kita camkan, bahwa tidak semua yang menurut kita itu baik belum tentu baik menurut Allah, dan tidak semua menurut kita buruk menurut Allah SWT. Maka berbaik sangkalah kepada Allah SWT. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kehilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi